Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan nafa'at taliso bihadzal kitab Syekh Ihsanuddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri pondok pesantren Bina Aksara Mulia, juga para pendengar, para pemirsa yang pada malam hari ini mungkin secara tidak sengaja hadir lagi untuk mengikuti pengajian serat Ngajaibul Qulub yang biasa kita laksanakan pada malam Sabtu dan malam Senin. Ini setelah sekian lama, hampir sekitar 3 minggu libur, itu kita mau mulai lagi membuka pengajian ini karena saya secara pribadi mohon maaf sebelumnya karena tidak ada pemberitahuan kenapa ada istirahat sekian lama itu, karena memang situasi di mana selama sekitar hampir 2 minggu itu kita meriang tepar ya, pergantian musim itu, sehingga harus penyembuhan terlebih dahulu, sehingga kemudian pengajian serat itu ya kita liburkan terlebih dahulu, dan insya Allah mulai malam ini kita mau ngerutinkan lagi pengajian serat yang mudah-mudahan teman-teman yang selama ini ikut nanti bisa ikut lagi, bisa mengikuti pengajian ini. Mungkin untuk pengenalan awal, untuk mulai awal lagi ini ya, saya kira nanti kita yang penting ini pengajian pembukaan tidak 1 jam mungkin ya, sementara yang penting saya ingin memberitahu kepada halayak, kepada yang biasa menonton, yang biasa mengikuti pengajian serat Ngajaibul Qulub di live streaming Facebook ini, sebagai pemberitahuan bahwa kita pada malam Sabtu ini sudah mulai kita rutinkan lagi. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah terus ikut, dan mohon doanya juga daripada teman-teman itu, mudah-mudahan saya juga diberi kesehatan, terus mendampingi teman-teman santri di pondok pesantren Bina Aksara Mulia ini secara lebih konsisten, istiqomah gitu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sebelumnya itu kita membahas tentang makom bagaimana tingkatan godaan iblis kepada kita, godaan setan kepada kita itu, yang ada 7 tingkatan godaan itu yang sesuai dengan kadar keimanan orang-orang yang digoda itu. Yang kebetulan pada sebelumnya kita sudah sampai di nomor 4, di mana mereka yang digoda iblis itu juga karena godaan pertama itu ya enggak tembus, godaan kedua tidak tembus, godaan ketiga itu tidak tembus, godaan keempat juga enggak tembus ya. Godaan keempat itu kemarin tentang
digoda dengan ria itu ya. Juga ternyata yang nggak tembus setan itu nggak, wah apa? Ya kayak kehabisan pikiran ini dengan cara apa lagi? Menggoda manusia yang jenisnya seperti ini kok nggak bisa. Sehingga kalau kemudian godaan yang tingkatan kelima ini ditingkatkan lagi gitu, apa istilahnya? Godaannya itu ditingkatkan gitu ya. Nanti akan kita lihat ya, seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang nomor 5 niku nggih, iblis laknat kapeksa mundur malih lajeng dados akalan malih nggih punika murih menungso wau kadunungan manah. Napa niku ngujub itu rumaoso menawi sampun sae ngamalipun. Jadi godaan yang kelima itu karena digoda dengan godaan-godaan yang dari tingkatan nomor 1 sampai nomor 4 itu yang nggak tembus itu, iblis kemudian punya strategi baru, digoda manusia itu, kita ini digoda dengan apa itu, dengan perasaan ujub. Ujub itu definisinya itu rumaoso menawi sampun sae amalipun. Jadi merasa bahwa amal itu sudah paling baik gitu. Jadi merasa sendiri gitu. Wah, aku paling soleh sendiri, paling apik dewe. Wah, ini kan luar biasa. Ria nggak tembus digoda. Gitu. Lajeng dados kenapa itu akalan malih. Nggih punika murih katunungan manah ngujubnya. Itu lalu setan itu kemudian menggoda manusia itu dengan apa sih istilahnya itu, supaya manusia itu merasa memiliki apa, merasa punya perasaan ujub di dalam hatinya itu, bangga dengan dirinya sendiri kan, bahwa dia paling baik, dia paling soleh, paling apa gitu. Digoda dengan cara itu. Tujuannya si iblis ini apa, menggoda manusia ini seperti ini supaya, kan tadi dibilang kalau ujub itu kan rumaoso menawi sampun sae ngamalipun, itu kan perasaan bahwa amal itu yang paling baik daripada apa, dari amalnya itu yang paling baik lah daripada manusia-manusia yang lain. Bangga dengan dirinya sendiri. Oh ya, paling bertakwa sendirilah, yang lain itu harus kalah sama saya kalau soal ketakwaan. Iya toh. Rumangsa udah setiap subuh sholat berjamaah, kita ora tahu telat gitu, rumangsane iki paling baik ya toh. Oh ya aku iki lho. Wali. Aku iso koyo ngene ya, iso. Wah, jarang-jarang loh aku bisa sholat subuh berjamaah tiap hari, bahkan ngasih kultum. Wah. Ya kan, wah aku kok apik banget toh ya. Kalau ada perasaan ngono. Aku apik koyo ngene iki kita ngalah-ngalah ke sing liyane iki. Nah, perasaan. Satemah lajeng majeng ngucap malih mekatan, sehingga iblis pun lalu kemudian ngomong begini kepada manusia itu, pada orang-orang yang dia goda itu. Di tingkatan godaan yang nomor 5 itu. Sak lawasku tumitah durung nemu menungso kang waskita madani sira iku. Wah, kan anak godaan. Sepanjang saya ini itu diciptakan oleh Allah itu belum pernah menemukan orang sebaik kamu ini loh, orang semawas diri seperti kamu. Digoda apapun ya orang kena, dibujuk rayu kayak apapun orang kena. Kamu memang pancen paling apik, paling soleh. Wah, Rama. Ya, dibesarkan dasar wus luhur
temenan kawruhira iko, sehingga setan kemudian memuji-muji manusia itu dengan mengatakan bahwa pengetahuan keagamaan kamu itu begitu tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Ya kan? Dasar wus luhur temenan kawruhira iku. Ilmu-ilmu agamamu enggak ono sing ngalah ke. Ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu agama yang kamu miliki itu enggak ada bandingannya dengan orang lain. Udahlah, kamu paling apik dhewe wis ngono kuwi. Kamu tuh paling baik di antara manusia-manusia lain. Wah, ya, jadi gitu. Teko semono kasentosane budiniro, sampai segitunya. Nah, itu ketuguhanmu dan watak nalar pikiranmu itu, sehingga tidak mudah digoda oleh orang lain, tidak mudah digoda oleh bujuk rayunya setan. Betapa luar biasanya kalian itu. Wah, ini godaan begini kan kayak itu kita jadi wah, manusia seperti itu. Apa itu rumah sak peran temenan aku. Jadi kamu itu orang yang paling istiqomah lah kira itu. Ini apa? Weran temenan ya. Rumah sake weran temenan aku. Weran temenan itu. Jadi setan itu dengan membujuk rayu, rasanya memang kamu itu betul-betul istiqomah. Gak ada pokoknya orang yang seistiqomah kamu tuh gak ada. Gitu. Sangat istiqomah di dalam beribadah. Ya, istiqomah betul loh ini. Setan itu. Hingga setan itu kemudian bilang begini, saiki aku wis trimo kalah. Aku udah kalah. Gak mungkin menang, aku udah ngelawan orang seperti sesoleh kamu itu udah nggak bisa menang saya. Saiki aku wis narimo kalah. Aku wis kalah wis. Gak mungkin aku bisa nggoda wong-wong sing kaya ngono kuwi. Seperti kamu itu. Ora bakal bali ngridu maneh. Aku nggak akan goda kamu lagi. Udah, karena digoda dengan cara apapun nggak akan. Tak kasih ini, tak kasih yang ria ya nggak kena, ya nggak, selalu kamu punya jawaban. Pokoknya, jadi ya saya udah ngalah. Manungso. Nah, lalu ini penjelasannya tuh begini. Manungso tampi panggunggung ingkang mekaten wau yen boten pikantuk pitulunging pangeran namtoaken lajeng gadah manah nguyub. Nah, ini hati-hatinya. Manusia atau kita-kita ini yang dipuji-puji, diagung-agungkan sedemikian rupa seperti itu, kata, apabila tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lajang gadah manah ngujub, itu pasti nanti akan merasa hatinya itu akan memiliki perasaan ujub di dalam diri, bangga dengan dirinya sendiri, tidak merasa karena kalau kita tidak mendapatkan istilahnya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat bujuk rayu seperti itu, kita merasa bahwa kita ini orang yang paling saleh, kita ini orang yang paling benar sendiri.
Dan kita merasa bahwa kita lah orang yang paling soleh di antara orang yang soleh. Perasaan-perasaan ujub seperti dalam cara beribadah kita itu. Tegesipun angrumaos menawi anggenipun kangge nanbuti santoso wau saking daya kegiatanipun piyambak. Ya jelasnya itu begini, derajat makom kesalehan yang dirasakannya itu rumangsane itu rasanya itu perasaannya sepertinya bahwa dia itu mendapat dia melakukannya itu karena upaya sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku ya bisa mendapatkan derajat takwaan kesalehan sebenarnya karena usahaku dewe, nggak ada kaitannya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu. Jadi ada perasaan ujub seperti itu di dalam diri. Kasupen menawi saking pitulunging pangeran, sehingga melupakan bahwa sebetulnya segala apapun yang kita upayakan, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun itu dasarnya adalah karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi godaan setan itu kan lebih tinggi lagi berarti. Digoda digoda apa tadi, paling mudah aja bujuk rayu kamu tuh udah nanti aja kalau sudah agak tua baru bertobat, baru bertakwa, itu aja nggak mempan. Ria yang nggak mempan, karena gue lupa makom-makom tingkatan godaannya setan itu. Nah sekarang dikasih godaan ujub itu. Nanging menawi menawi angsal pitulunging pangeran boten mekaten. Seandainya kita mendapatkan pertolongan, kalau kita merasa bahwa kita sebenarnya apa yang capaian-capaian yang kita lakukan itu sebenarnya dasarnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan punya perasaan seperti itu. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanging menawi angsal pitulunging pangeran boten mekaten. Malah kados kagigah manahipun saged mangsuli mekaten. Malah sebetulnya dengan bujuk rayunya setan seperti tadi, menurut kamu tuh orang yang paling soleh di antara yang paling soleh, kamu orang yang kamu tuh paling baik lah, ibadahmu tuh ngalah-ngalah ke sing liyane, mengalahkan yang lain. Nah kalau kita menyadari bahwa sebetulnya tadi karena semuanya adalah pertolongan Allah, malah kados kaki kita, hati kita akan menjadi tergugah untuk apa istilahnya, untuk membantah apa yang menjadi bujuk rayunya setan itu. Kita lawan bahwa bisikan-bisikan yang dilakukan oleh setan itu dengan mendorong kita untuk muncul di dalam hati kita itu perasaan ujub, perasaan paling benar sendiri, perasaan paling baik sendiri, perasaan paling takwa sendiri. Itu dasarnya kan adalah godaan setan. Kalau kita kemudian menjadi bahwa ini adalah godaan setan, bahwa ini adalah godaan, ini adalah pangritu-ritu ning setan itu, maka muncul di dalam hati kita untuk memberontak. Itu enggak, ini mesti setan lagi yang menggoda seperti itu. Sehingga kita bisa menjawab, iblis, oh iblis, ucapmu iku ora bener. Nah kan gitu contohnya, aku ora duwe doyo opo-opo. Nah kita bisa menjawab di dalam hati kita lawan itu godaan perasaan untuk diarahkan menjadi seorang yang ujub itu. Kita bilang, iblis, ucapan kamu itu tuh nggak benar seperti itu. Sebabnya apa? Sebab saya ini nggak punya daya apapun. Karena semua daya dan upaya yang saya lakukan itu dasarnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Balik kabeh saobah osiku iki atas saka napa? Atas saka kodrat
iradating Gusti. Lalu kita bilang bahwa segala apa yang saya lakukan ini, saya bisa melakukan apapun, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semata-mata karena kodrat, sudah menjadi kodratnya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan saya berupaya sendiri. Selalu semuanya apa yang saya lakukan itu dasarnya adalah pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita berpegang pada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita selalu berpegang begitu. Enggak ada daya apapun yang saya miliki dan kekuatan apapun yang bisa, yang saya miliki itu illa billah, kecuali memang itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala al-aliyul tinggi. Jadi ketika kita ini kan tahapan yang kelima tadi, mendapat godaan seperti itu, manusia itu kemudian tidak, orang yang digoda, perasaan yang digoda hatinya untuk muncul perasaan ujub di dalam dirinya itu dilawan. Karena pasti apapun perasaan ujub itu kan selalu ada di dalam diri kita, kita merasa. Kadang-kadang kan begini, kita mau berjamaah ngelihat orang masih tuh nongkrong itu kan, iya tahu kita lagi zaman koyo gitu tuh, kalau aku aja koyo ngene iki, itu kan udah ujub. Wah, aku aja yang tiap hari jamaah itu urung karuan mlebu surga, belum urung karuan masuk surga. Kamu itu maghrib wis nongkrong. Hihi, masih nongkrong di sana sini. Pokoknya saya ini, padahal saya merasa loh paling bertakwa loh, paling bener dewe. Nah, kali itu kan godaan-godaan gitu ya. Kalau kita ketika ada perasaan hati kita yang seperti itu, maka kita beristighfar, kita beristighfar lalu mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang mudah-mudahan sebetulnya dengan kembali kepada beristighfar itu, kita mohon ampun, mungkin ada perasaan-perasaan ujub di dalam diri kita itu, yang itu kan bagian dari dosa juga kok, perasaan ujub seperti itu, maka kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu kita mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tujuannya supaya apa? Supaya bahwa sebetulnya apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita lakukan, itu dasarnya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semuanya kita kembalikan lagi. Ketika kita ada perasaan di dalam hati kita itu kerentek gitu, bahwa kita merasa paling benar, kita merasa paling soleh, kita merasa paling baik di antara orang-orang yang baik gitu. Itu kan perasaan-perasaan yang membuat sebetulnya pada akhirnya membuat ibadah kita itu menjadi sia-sia kan, karena ada perasaan ujub tadi, ada perasaan aku koyo apik banget tuh ibadah. Wah, enggak usah ngono iki piye to, aku koyo di lingkunganku ini gak ono koyo aku. Wah, aku ki santri bina aksara mul, aku tuh paling rajin ya di antara santri-santri yang lain. Di azan, wayai azan ya azan dewe, sholawat ya sambil nunggu jam ya sholawat dewe ya. Komat dewe ya diimami sendiri. Koyo paling baik. Diborong semua. Kayak bahan ini. Pak Hanif paling sering digodain setan itu. Ketika yang lain lagi kuliah, lagi kerja, Pak Hanif sendirian diazani dewe tuh, disolawati dewe nunggu jamaah. Kira toko-toko jamaah iki suwen to. Tak komat wae atau komat sendiri. Diimami sendiri loh. Jamaahnya ya orang-orang gak kelihatan, makhluk-makhluk gak kelihatan. Mulai saka musola aku paling apik dewe sing lene iki rasa. Nah, ada perasaan ujub itu loh, ada godaan. Perasaan membanggakan diri sendiri, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling suci, terhadap hal apapun sebetulnya.
Artinya kan ini kan ajaran ini kan tidak hanya dalam hal apapun, dalam kehidupan sosial pun juga akan seperti itu. Bahwa kita ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling baik di antara orang-orang yang ada, itu aja udah mengurangi sebetulnya kan derajat dari amal soleh kita sendiri. Mungkin ya bisa-bisa aja menghapus sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena kita merasa bahwa yang kita lakukan itu ya hanya karena ya kayak daya upaya kita, nggak ada kaitannya dengan bahwa ini sebenarnya juga karena kodratnya Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita sakit kan kita nggak bisa berpikir wah ujub kayak gitu sakit ya. Artinya kan kita bersyukur masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kan gitu. Kita bersyukur dikasih kesehatan sehingga kita bisa menolong orang lain. Kita bersyukur diberi keluasan rezeki sehingga kita bisa menolong orang lain. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu kan. Nah, seperti itu yang saya kira itu yang membuat sebetulnya kan ini seperti pelajaran etik kepada kita atau pelajaran etika, di mana jangan sekali-kali merasa bahwa kita itu orang yang paling benar. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita orang yang paling soleh, atau jangan sekali-kali merasa kita adalah orang yang paling suci. Karena apa? Semua kesalehan, semua kesucian, ya semua kebenaran itu karena milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita baik itu ya karena Allah, iya kan? Karena juga karena pertolongan Allah yang membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya kan. Itu kan kayak kita kalau ngaji kitab itu kan ada mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin itu kan. Apa namanya? Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin itu kan. Supaya apa? Supaya kita ini satu, bahwa ini pelajaran etika buat kita. Etika untuk kita apa, pelajaran moral buat diri sendiri, tapi pelajaran etika ketika kita mendapatkan gangguan atau mendapatkan bisikan keretak dalam hati kita. Oh ya, ada perasaan gitu kan, biasa perasaan itu yang kan kemarin sudah dikasih tahu, ini perasaan datangnya dari malaikat, datangnya dari setan, atau dari Tuhan kan, keretak gitu tuh. Kalau kerentaknya oke kayak ya orang paling baik loh di antara yang lain, itu kan berarti kerentak itu nggak benar gitu loh. Nggak mungkin tuh kalau kerentak itu datangnya dari Allah apa dari malaikat, apalagi dari Allah, itu bisa dari setan. Ini perasaan, bahwa perasaan bangga pada diri sendiri itu kan nggak mungkin datangnya, itu pasti bisikannya setan. Supaya apa? Dengan begitu kan kadar ibadah kita menjadi terkurangi, terputus apa sih? Ya, terdistorsi kalau bahasanya mahasiswa itu S2 ya. Terdistorsi. Nah, itu yang terkurangi gitu. Nah, itu yang ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melatih diri kita itu untuk apa istilahnya, tidak bertindak ujub di dalam amal perilaku kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sementara itu ya yang bisa kita kaji untuk tingkatan nomor 5 ini, karena ini masih awal pembukaan pengajian perdana setelah 3 minggu libur ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya belum berani untuk lama-lama 1 jam, itu masih merasa baik masih belum, kesehatan masih belum 100% itu ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru melihatnya di nomor 5 ini. Silakan nanti bisa mengulas atau mengikuti pengajian-pengajian sebelumnya dari Serar Ngajaibul Qulub di nomor sebelumnya di Facebook, itu bisa lihat itu di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim